Demo ricu di bundaran air mancur Patung Kuda, seorang polisi dan mahasiswa terluka. Perempuan dianggap kaum yang lemah, yang dapat bisa menerima kebijakan apapun tanpa. Padahal ya Allah, perempuanlah yang merasakan bagaimana kebijakan pemerintah hari ini. Perempuanlah yang merasakan bagaimana teriakan anak-anak yang ingin makanan bergizi, tapi tidak lagi bisa diberikan oleh pemerintah hari ini, kawan-kawan. Hari ini pemerintah sudah tidak lagi berpihak kebijakannya kepada kita. Jadi kita sebagai rakyat yang sadar tidak lagi bisa diam dengan kebijakan ini. Kalau kita masih diam dengan kebijakan pemerintah hari ini, maka mau jadi apa anak cucu kita besok, kawan-kawan? Nah, sebetulnya kita bisa terangkan bahwa langit masih mendung dan kita dibayang-bayangi oleh petir, guntur, dan badai. Karena kita tahu 2022 itu adalah tahun anggaran yang paling berbahaya. Hutang akan meningkat, sementara pendapatan pajak menurun. Jadi anggaran 2022 itu yang akan memastikan apakah rejim ini berlanjut apa enggak. Jadi politik APBN kita itu adalah tidak pro rakyat. Politik APBN kita adalah melanggar kedaulatan rakyat. Devisa yang masuk dari ekspor itu semuanya milik oligarki. Jadi kita tidak ada. Ini kondisi ya, itu 2022 ini. Jadi berkah oligarki, derita rakyat. Tanggung jawabannya nggak ada. Dan biang keladinya siapa? Pak Jokowi. Seharusnya saya katakan biang keladinya Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi akan minta duit dari subsidi itu buat IKN. Jadi akan dialihkan ke rakyat itu 24 triliun kata Ibu Sri Mulyani. Tapi Pak Jokowi akan minta agar ditambah anggaran untuk IKN. Kemudian 73 triliun anggaran untuk menyuntik BUMN. Tuh dihitung semua udah lebih dari 100 triliun. Pemerintah tidak mau berkorban. Rakyatnya terus yang berkorban. Pemerintahan zalim ini namanya. Ini kan logika kita benar-benar dibuat sesat, dibuat nggak sehat. Maka dengan tegas saya mendorong Jokowi Maruf Amin segera mundur. Kalau ngurus minyak goreng aja nggak mampu, bagaimana mau mengurus 270 juta rakyat Indonesia? Lebih bagus kalian mundur dari sekarang. Biar ahlinya yang memimpin. Aksi unjuk rasa mahasiswa diwarnai aksi kericuhan di kawasan bundaran air mancur Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat 30 September 2022. Berdasarkan pantauan Kompas.com, kericuhan bermula saat mahasiswa mencoba melebarkan barisannya, tetapi upaya tersebut dihadang oleh polisi yang bertugas mengamankan demonstrasi tersebut. Aksi saling dorong pun tak terhindarkan antara peserta aksi dengan petugas kepolisian. Terlihat sejumlah botol air mineral melayang di antara peserta aksi dan polisi yang saling dorong tersebut. Selain itu, kedua belah pihak terlibat adu mulut. Tak hanya mahasiswa yang terkena pukulan, terlihat seorang polisi juga mengalami luka hingga berdarah pada bagian dahi akibat kericuhan. Anggota kepolisian tersebut kemudian langsung dibawa ke pinggir untuk segera diobati. Adapun aksi unjuk rasa itu dihadiri mahasiswa dari berbagai universitas seperti Universitas Indonesia, Universitas Pajajaran, Universitas Negeri Semarang, dan universitas lainnya. Aksi unjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat terus bergulir di sejumlah daerah di Indonesia sebagai bentuk respons atas kenaikan harga Pertalite, solar, dan Pertamax diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. Harga baru BBM bersubsidi dan non-subsidi mulai berlaku pada 3 September 2022 pukul 14.30 WIB. Harga Pertalite naik dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Solar dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Dan Pertamax dari Rp12.500 menjadi Rp14.000 per liter. Demo ricu di bundaran air mancur Patung Kuda, seorang polisi dan mahasiswa terluka. Aksi unjuk rasa mahasiswa diwarnai aksi kericuhan di kawasan bundaran air mancur Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat 30 September 2022. Berdasarkan pantauan Kompas.com, kericuhan bermula saat mahasiswa mencoba melebarkan barisannya, tetapi upaya tersebut dihadang oleh polisi yang bertugas mengamankan demonstrasi tersebut. Aksi saling dorong pun tak terhindarkan antara peserta aksi dengan petugas kepolisian. Terlihat sejumlah botol air mineral melayang di antara peserta aksi dan polisi yang saling dorong tersebut. Selain itu, kedua belah pihak terlibat adu mulut.
Tak hanya mahasiswa yang terkena pukulan, terlihat seorang polisi juga mengalami luka hingga berdarah pada bagian dahi akibat kericuhan. Anggota kepolisian tersebut kemudian langsung dibawa ke pinggir untuk segera diobati. Adapun aksi unjuk rasa itu dihadiri mahasiswa dari berbagai universitas seperti Universitas Indonesia, Universitas Pajajaran, Universitas Negeri Semarang, dan universitas lainnya. Aksi unjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat terus bergulir di sejumlah daerah di Indonesia sebagai bentuk respons atas kenaikan harga pertalit, solar, dan pertamax diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. Harga baru BBM bersubsidi dan non-subsidi mulai berlaku pada 3 September 2022 pukul 14.30 WIB. Harga pertalit naik dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Solar dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Dan pertamax dari Rp12.500 menjadi Rp14.000 per liter. Demo ricuh, aksi saling dorong, serta adu mulut antara mahasiswa dan polisi. Demo yang berlangsung di kawasan Patung Kuda Jumat 30 September 2022 sore ricuh. Terjadi aksi dorong-dorongan dan adu mulut antara pendemo dengan pihak kepolisian. Hal ini terjadi ketika rombongan para pendemo yang bergabung dalam beberapa universitas mulai melebar hingga memblokade jalan. Sontak aksi ini membuat pihak kepolisian mulai bergerak. Jalan yang sempat terblokade adalah Jalan Budi Kemuliaan dan Jalan MH Tamrin yang menuju langsung ke arah bundaran kawasan Patung Kuda. Aksi saling dorong dan adu mulut mulai terjadi saat mahasiswa menolak arahan pihak kepolisian untuk kembali membuka blokade jalan. Akibat aksi ini, lalu lintas sempat tersendat. Namun jalan yang terblokade mulai dibuka kembali dengan sedikit paksaan dari pihak kepolisian kepada para mahasiswa. Diketahui para massa demo mendatangi kawasan Patung Kuda sekitar pukul 15.30 WIB. Tampak para mahasiswa tergabung dari beberapa Presiden Jokowi digugat ke PN Jakarta Pusat terkait dugaan kepemilikan ijazah palsu. Presiden Jokowi digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan tersebut terkait dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Jokowi atas kepemilikan ijazah palsu. Dikutip dari PN Jakarta Pusat, gugatan tersebut terregister dengan nomor perkara 592/PDT G/2022/PN Jakarta Pusat. Gugatan didaftarkan pada Senin 3 Oktober 2022 oleh seseorang yang bernama Bambang Trimulyono. Selain Jokowi, ada juga 3 turut tergugat lainnya, mereka yakni KPU, MPR RI, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Berikut petitum dalam gugatannya, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Satu menyatakan tergugat Jokowi telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa membuat keterangan yang tidak benar atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas nama Joko Widodo. 2 menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan yang tidak benar atau memberikan dokumen palsu sebagai kelengkapan syarat pencalonan tergugat untuk memenuhi ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf R PKPU nomor 22 tahun 2018 untuk digunakan dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019 sampai 2024. 3 dalam gugatan tersebut, Bambang menggandeng Ahmad Kozinuddin SH selaku kuasa hukum. Status perkara gugatan tersebut masih pada tahap penunjukan jurusita. Belum ada pernyataan dari pihak istana maupun Jokowi terkait gugatan ini. Siapa Bambang Trimulyono? Bambang Trimulyono bukan kali ini saja membuat heboh publik. Dia juga pada tahun 2014 pernah menulis buku Jokowi Undercover, orang yang sama yang kini menggugat ke PN Jakarta Pusat. Hal tersebut dibenarkan oleh kuasa hukum Bambang, Ahmad Kozinuddin. Adapun dalam buku Jokowi Undercover, Bambang menulis soal sisi negatif dari Jokowi. Ia bahkan pernah dipidana akibat buku tersebut karena dinilai hoax. Pada 30 Desember 2016, Bambang ditahan oleh penyidik Barreskrim Polri. Saat itu Polri menyatakan bahwa isi buku yang ditulis Bambang hanya merupakan dugaan saja. Pada 29 Mei 2017, dia divonis bersalah di pengadilan tingkat pertama. Dia dihukum 3 tahun penjara. Dia sempat hendak banding, tetapi urung sehingga perkaranya inkrah. Bambang Tri dinilai terbukti melanggar UU ITE Junto
Junto UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis serta 207 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa. Dia kemudian dijebloskan ke lapas kelas 2B Selawi hingga akhirnya mendapatkan pembebasan bersyarat pada 1 Juli 2019 lalu.